Kita balik lagi di segmen Sir. Kali ini bakal aku bahas ini buku keajaiban otak kanan gitu kan. Gimana cara punya harapan hidup 120 tahun dengan keajaiban otak kanan, karya Dr. Shigeo Hariyama gitu kan, dari seri kesehatan Jepang gitu kan. Nah, kenapa otak kanan? Karena otak kiri itu, kalau kalian pakai otak kiri, di sini dituliskan kalau harapan hidup kalian itu sampai umur 60 sampai 80 gitu kan. Kebanyakan di 60 gitu. Kenapa otak kanan bisa 120 tahun? Karena otak kiri itu kan cenderungnya itu seperti hitungan gitu kan, atau kerjaan pokoknya yang stressful gitu. Nah, kalau otak kanan itu kan cenderung ya, kalau seniman, musisi, atau pengusaha itu pakainya ya otak kanan, pokoknya yang cenderung kreatif gitu. Nah, kenapa otak kanan bisa jadi lebih unggul? Karena otak kanan itu mewarisi kecerdasan dan kejeniusan jutaan tahun yang lalu. Itu genetik kita itu dari zaman purba ya, kalau kalian percaya zaman purba. Dari zaman purba itu kan terus diturunkan. Nah, sampai saat ini kan kalian nggak tahu kalian keturunan dari berapa juta kali dilahirkan gitu. Berapa miliar kali dilahirkan. Yang masa nggak ada genetik unggul yang turun ke kalian, pasti ada gitu kan. Cuma kalian kan nggak tahu gimana caranya. Nah, jadi semua warisan kecerdasan, kejeniusan jutaan tahun itu sebenarnya diturunkannya ke otak kanan, jadi bukan ke otak kiri. Jadi otak kiri itu ya cuma yang dipelajari di sekolah, seperti semua pelajaran di sekolah yang apapun itu gitu. Tapi kalau otak kanan itu yang diwarisi secara genetik, makanya kan selalu bilang kalau insting itu dari otak kanan gitu. Nah, ya kuncinya di sini tuh yang pertama tuh tidur lama sama tidur dalam gitu. Nah, gak semua orang bisa tidur dalam, dan aku pun sadar gitu kalau aku pun jarang sampai tidur dalam. Kalian pernah mungkin ketiduran cuma berapa menit, tapi pas tap bangun lah kok seger gitu, lah kok kayak tidur belasan jam gitu. Padahal cuma mungkin belasan menit atau hitungan menit, tapi kalian tidur langsung fresh gitu. Nah, tapi itu bukan nap ya, tapi emang ketiduran gitu, ketiduran itu kan. Jadi otak itu dipaksa shutdown alias dimatikan paksa karena terlalu berat kan kerjaan atau apapun, tap langsung tidur. Nah, pas kebangun tuh langsung fresh gitu. Itu karena tidurnya dalam gitu. Sementara jarang yang orang tidurnya dalam. Itu buat ngejaga otak ini. Karena nyawa manusia cuma dari otak dan jantung, itu yang penting gitu kan. Nah, sampai mana tadi? Otak dan jantung lah sampai. Nah, caranya itu, kalau tapi gak bakal spoiler ya, kalian beli sendiri gitu. Gimana cara tidurnya gitu, karena aku nggak suka spoiler gitu. Ini cuma konten bahas yang buat gimana caranya hidup 120 tahun gitu. Nah, di sini dituliskan agak aneh sih ya, kurangi jam tidur pakai buat jalan kaki. Tapi aneh sih kalau kurangi jam tidur buat jalan kaki, ya kalian bisa coba sih. Kalau buat tidur dalamnya ya kalian baca sendiri, kayak asupan apa nutrisi gizi ya kalian beli sendiri gitu. BTW ini gak ada link afiliator atau gak ada yang semacam itu, aku cuma pengen bahas aja gitu. Nah, ya kuncinya gak stres, cuma ya gak semua orang bisa gak stres setiap hari gitu. Kalau ada orang yang gak bisa stres setiap hari, itu sebenarnya kutukan juga sih gitu. Yang harusnya stres jadi gak stres. Nah, kalian pernah mungkin lihat orang yang misalnya punya bakat di seni, atau di seni apapun, lukis, musik,
kalian lihat terus kalian coba lah, kok gampang ada hal semacam itu gitu. Kalian sekilas lihat langsung gitu kan. Jadi bakat jutaan tahun itu kalian itu pakai otak kanan gitu. Sekali lihat langsung bisa gitu. Kalian pernah mungkin kalian atau teman atau orang-orang terdekat yang kayak gitu. Jadi itu sebenarnya keajaiban otak kanan itu gitu. Sekali lihat langsung bisa. Jadi cepat karena emang insting di otak kanan, jadi bukan di otak kiri gitu. Nah, terus soalnya di sini ada juga risetnya kalau ada orang yang punya cacat di otak. Nah, si otak kirinya itu sarafnya itu entah putus atau gimana ya, di sini diceritain. Nah, pas putus itu otomatis dia kan jadi seperti seperti disabilitas gitu ya. Disabilitas fungsi otak di papel seperti itu. Nah, dia kan berarti kalau otak kiri kan fungsinya itu buat menghitung, berbicara atau apapun. Dia itu otak kirinya itu kan jadi saraf ke otak kirinya terputus. Nah, si otak otomatis otak kanan gitu kan. Nah, pas ditaruh senok di tangan, sebenarnya itu ditutup, matanya ditutup, ditaruh senok ya di tangan, dia itu tahu gitu kalau itu senok, cuma ya nggak bisa ngomong karena otak kirinya, saraf ke otak kirinya ya putus gitu kan. Cuma mungkin pakai monitor atau apapun gitu ya, kedokteran khusus, dia itu tahu gitu kalau itu tuh senok, jadi benar-benar instinktif gitu. Sementara kalau otak kanan yang putus ya auto meninggal gitu. Nah, otak kanan yang putus ya kemungkinan kan bisa bicara, bisa menghitung, bisa apapun, informasi apapun gitu. Cuma instingnya jadi hilang gitu. Jadi nggak tahu gitu. Dia bisa bicara senok tapi nggak tahu senok itu apa gitu kan, aneh. Nah, mungkin itu saja. Apakah itu nyambung? Cara hidupnya nggak stres, itu saja. Cara hidupnya nggak stres, terus tidur lebih dalam gitu. Soalnya ada berapa gelombang harus mencapai ke titik terdalam gitu. Dan aku pernah beberapa kali, tapi sekarang udah lebih sering tidur lebih dalam itu. Jadi kalian pas bangun tidur tuh bener-bener pas tidur terus bangun tidur. Nah, kalian itu nggak tahu kalian tidur jam berapa gitu, dan nggak tahu gitu sebelum tidur itu terakhir ngapain. Nah, berarti itu langsung masuk ke tidur yang paling dalam. Soalnya pas bangun langsung fresh, langsung seger. Tapi kalau kalian pas bangun masih kepikiran soal kemarin atau apapun itu berarti otak nggak benar-benar di-shutdown, nggak benar-benar dimatiin gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi segitu saja, mungkin bisa dipahami ya. Sorry kalau ribet ya, karena aku memang nggak niat sih bikin konten. Buat kalian yang pengen support bisa gitu di bio channel gitu. Mungkin segitu saja. See you in next time. Bye bye.